Melista Lara dengan NIM H0612210006 dari kelompok 1 Program Studi Geofisika Universitas Hasanuddin. Pada video sebelum membahas lebih jauh mengenai sel sebagai unit dasar kehidupan, kita perlu mengetahui apa itu sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya sel tumbuhan dan hewan. Nah, di dalam sel prokariotik ini terdapat bagian-bagian sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh yang tetap. Membran plasma berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Sitoplasma berfungsi untuk melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler, melakukan proses metabolisme sel. Ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, mesosom sebagai penghasil energi, DNA sebagai pembawa informasi genetik, dan RNA membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Selanjutnya yaitu sel eukariotik. Di dalam sel eukariotik sendiri terdapat organel-organel sel seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, lisosom, sentrosom, nukleus, nukleolus, kompleks Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, dan ribosom. Nah, bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk tubuh yang tetap. Membran plasma berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi, respirasi, dan oksidasi. Sitoplasma sendiri berfungsi untuk sumber bahan kimia sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nukleus berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, dan replikasi. Kompleks Golgi sendiri berfungsi untuk menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyintesis lemak dan kolesterol sebagai alat transportasi molekul. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Dan yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom berfungsi untuk menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Nah, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.